Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat ceria, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Senang rasanya Taza Moniga bisa kembali hadir di acara Bincang Politik. Seperti biasanya beberapa menit ke depan, Taza bakalan menemani sahabat ceria dengan informasi seputar politik. Dan tentunya kita sudah memiliki judul yang akan kita bahas malam ini, yaitu tentang khalayak. Pastinya Taza tidak sendirian di sini ya sahabat. Di samping Taza sekarang telah ada beberapa narasumber kita. Namun sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan dulu lagu yang satu ini. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 걸렸네 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 넌 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인 걸 수없이 떠는 길 위에서 난 너를 발견하고 비우려 했던 마음은 또 이렇게 너로 차올라 발걸음의 끝에 늘 네가 부딪혀 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 걸렸네 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 열어 기억을 꺼내들어 부서진 시간 위에서 선명히 너는 떠올라 길 잃은 맘속에 널 가둔 채 살아 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 걸렸네 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 세상을 뒤집어 찾으려 해 오직 너로 완결된 이야기를 모든 걸 잃어도 난 너와 나면 돼 빛이 다 꺼진 여기 나를 안아줘 눈을 감으면 소리 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한겹 쌓여가 내겐 그 누구도 아닌 네가 필요해 돌아와 내 곁에 그날까지 I'm not done Lapar Neng. Minum nih sari kacang hijau dari Ultra Jaya. Sari kacang hijau diproses secara higienis tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Wih, selain mengenyangkan, rasanya enak juga ya. Tentu, sari kacang hijau enak, bikin kenyang, dan menyehatkan. Dari Ultra Jaya. Sahabat ceria 77,1 FM. Oh ya, sekarang kita sudah bersama
kakak-kakak mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Qassim Riau. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu ya bareng bintang tamu kita ini. Yang pertama ada Kakak Iluk, Kakak Amar, Kak Rizky, dan Kak Tommy. Selamat malam kakak, bagaimana kabarnya nih? Lah, sehat walafiat, Kak. Kalau boleh tahu, kakak-kakak sekarang lagi sibuk apa aja nih? Kalau saya sih sibuknya macam-macam ya kak. Selain kuliah, saya juga menerima beberapa job di luar perkuliahan saya. Yang pastinya itu berhubungan dengan jurusan saya. Agar saya dapat ilmu lebih dari job saya itu kak. Terima kasih kak. Wah, luar biasa sekali ya sahabat jawaban kakak-kakak kita ini. Oh ya, Taza mau menginformasikan dulu kepada sahabat ceria bahwa kita harus rehat sebentar. Nah, buat sahabat mau tahu informasi selanjutnya, keep stand on sahabat ceria FM. Yuk kita dengerin dulu lagu yang satu ini. 이제는 연락조차 받질 않아 너 대신 들리는 몸이 건조한 목소리 힘든 날들도 있는 건데 잠깐을 못 이겨 또 다른 태양을 찾아가 시간을 가지자 이 말을 안 잊는 그대로 시간을 가지자 뜻으로 받아들여 버렸어. Congratulations 한참 대단해. Congratulations 어쩜 그렇게 아무렇지 않아 하면 알겠다. 웃는 얼굴을 보니까 잊었나봐. 시간이 가도 말게 생각해보자도 말게 내 눈을 보면서 깨놓고 이렇게 내게 아무렇지 않아 하면 알겠다. 웃는 얼굴로 날 까맣게 잊고 행복해하는 널 어때 그 남자 나보다 더 나아 그 사람이 내 기억 다 지워줬나 봐 그래 너가 행복하면 됐지 라는 거짓말을 안 할게 대체 내가 왜 날 떠난 너한테 행복을 바라야 돼 절대 I don't give up Congratulations 너 참 대단해 Congratulations 어쩜 그렇게 아무렇지 않아 하면 알겠다 다 웃는 얼굴에 본이 다 잊었나봐 시간이 가자던 말게 생각해보자던 말게 내 눈을 보면서 깨놓고 이렇게 내게 아무렇지 않아 하면 알겠다 다 웃는 얼굴로 날 까맣게 잊고 행복해하는 너 진심 wow girl congratulations 바로 얼마 안 걸려 날 잘라줬어 인터넷에 올라온 이 사진을 보니 그림 아니고 행복한 이비기까지 걸려있는 것 같아 난 아직도 숨 쉴 때 심장이 아픈데 다행히 넌 절대 아플 일은 없겠다 만약 또 이별을 겪다 그럴 때마다 새로운 사랑을 시작하면 되니까 Congratulations 어떻게 이래 Congratulations 넌 절대 내게 돌아오지 않아 기대조차 않아 나 없이도 얼마나 잘 살지 몰라 시간이 가도 말게 생각해보자도 말게 기다림 속에 날 가둬버리고 너만 이렇게 내
aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan energen aja ya. Kenapa harus energen? Karena energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak. Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Sahabat ceria, kembali lagi bersama saya Taza Moniga dalam program Bincang Politik. Nah, tadi saya sudah menginfokan nih ke sahabat ceria bahwa hari ini kita akan membahas tentang khalayak. Dan kakak-kakak narasumber yang hadir hari ini akan menjelaskan ke kita tentang apa sih khalayak itu. Langsung aja yuk kita tanya. Menurut kakak-kakak apa sih yang dimaksud dengan khalayak ini biar sahabat ceria makin paham gitu kak? Khalayak atau publik adalah sejumlah orang yang memiliki minat sama terhadap suatu kegiatan atau persoalan tertentu tanpa harus mempunyai pendapat yang sama dan menghendaki pemecahan masalah tanpa adanya pengalaman untuk itu. Oh, jadi begitu ya kak. Kalau menurut Kak Amar gimana? Pengertian khalayak politik. Dalam komunikasi politik, khalayak yang menerima pesan-pesan politik adalah khalayak politik. Jadi khalayak atau masyarakat luas atau publik yang menerima, memaknai, dan terpengaruh dengan berita dan informasi atau pesan yang mempunyai muatan politik dalam bentuk apapun adalah khalayak politik. Khalayak politik juga dapat berubah menjadi komunikator politik dalam situasi dan kepentingan tertentu juga, dan sebaliknya. Wah, makin paham ya sahabat ceria. Kalau boleh tahu nih kak, menurut Kak Ilu dan Kak Tommy, apa saja sih jenis-jenis khalayak ini? Kalau menurut saya kak, khalayak dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu massa. Massa pada dasarnya sekumpulan orang yang mengalami kejadian tertentu tanpa memperhitungkan keberadaan dan lokasi mereka. Yang menyatukan mereka adalah kesamaan pengalaman atas suatu kejadian tertentu. Yang kedua itu adalah publik. Publik dapat diartikan sebagai bagian dari massa yang tertarik pada masalah-masalah sosial atau masyarakat. Atau dalam konteks umum, publik biasanya memiliki kesamaan dalam hal karakter individu yang terlibat di dalamnya. Terima kasih kak. Menurut pendapat saya, dalam sebuah kaidah komunikasi politik dan secara umum, jenis khalayak itu ada massa dan publik. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tommy, saya hanya ingin menambahkan sedikit. Perlu diingat bahwa timbulnya massa ini adalah karena perkembangan teknologi media. Ada radio, ada televisi, ada internet, yang memungkinkan banyak orang di berbagai wilayah mengikuti kejadian atau hal yang sama lewat media massa tersebut. Kemudian publik. Publik itu berbeda dengan kerumunan. Publik yang saya maksud di sini adalah kelompok sosial yang lebih spesifik dan berbeda dengan kerumunan. Ada perbedaan di antara publik dan massa. Publik itu dihadapkan dengan suatu isu. Bagaimana mereka memutuskan ide untuk menyelesaikan isu tersebut. Kemudian melaksanakan diskusi-diskusi untuk menyelesaikan isu. Sedangkan massa itu terdiri dari strata sosial yang berbeda, berasal dari individu-individu yang anonim. Kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi begitu ya sahabat jawabannya. Terus bagaimana nih menurut para kakak-kakak kita ini tentang khalayak yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan keadaan politik? Tanya pendapat Kak Rizky dulu deh, bagaimana?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Taza. Ya, disebabkan khalayak memiliki informasi mengenai perkembangan tersebut dan mau aktif berpartisipasi merupakan kebutuhan sistem politik. Saya mau menambahkan sedikit dari yang dijelaskan Kak Rizky tadi. Menurut pandangan aktivis rasional, suatu demokrasi yang sukses itu membutuhkan warga negara yang mau melibatkan dirinya dari dia aktif dalam politik, serta mempunyai informasi politik dan memperoleh informasi politik, kemudian juga mempunyai pengaruh dalam politik. Kalau menurut pendapat Kak Amar dan Kak Tommy gimana? Pendapat saya sih, jika warga negara itu mengambil keputusan, khususnya keputusan penting tentang bagaimana memberikan suara, mereka harus mendasarkan pada penilaian yang cermat atas dasar bukti-bukti dan pertimbangan yang diteliti mengenai alternatif-alternatif dari keputusan tersebut. Menurut pendapat saya ya Kak, dibandingkan dengan warga negara yang kompetensinya subjektifnya rendah, maka mereka yang termasuk percaya diri, tapi kemungkinan besar menjadi warga negara yang aktif, yakni mengikuti perkembangan politik, mendiskusikan politik, atau menjadi orang partisan yang lebih aktif. Terima kasih Kak. Wah, keren-keren sekali ya sahabat ceria jawaban dari kakak-kakak narasumber kita ini. Kita ada pertanyaan terakhir nih Kak. Para sahabat ceria pasti ingin tahu, apa sih menurut kakak khalayak aktif dan pasif itu? Untuk khalayak aktif, media hanya dapat menawarkan informasi serta konten yang dibutuhkan masyarakat, karena khalayaklah yang nanti akan memilih dan mengambil mana yang sesuai, juga memberikan kepuasan terhadap apa yang mereka cari. Di sini bisa jadi dikatakan bahwa nantinya khalayaklah yang mengontrol media. Mengapa demikian? Karena media nantinya akan lebih mengetahui audiens, lebih banyak memilih informasi yang mana, sehingga mau tak mau media pun mengikuti jalur konsumen supaya tetap mendapatkan atensi audiensnya. Pada khalayak pasif yang setara merta hanya bisa menerima apa yang media hadirkan tanpa melakukan seleksi dan lainnya. Tentu saja akan mencerna dengan mentah informasi atau konten tersebut tanpa berpikir kritis terlebih dulu dan membuat kesimpulan secara menyeluruh atas apa yang media gambarkan, tanpa memilih apa ada di balik hal tersebut. Wah, luar biasa jawaban kakak-kakak narasumber kita ini. Gimana nih sahabat ceria, makin menambah wawasan bukan? Awak tahu Liman dan Nani nak nikah minggu depan. Aku dengar pula anak Pak Samad tu keluar dengan artis. Korang, aku nampak dengan mata sendiri. Tina masukkan Ajinomoto masa-masa ayam goreng. Sedap habis. Hah? Masakan goreng boleh tambah Ajinomoto? Wah, berita panas ni. Rasa goreng lebih gempak, lebih lazat dengan Ajinomoto. Ajinomoto, kekal keaslian, serlah kelazatan. Cap, 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 coba Ajinomoto. Nikmati nilai hebat. Dapatkan tambahan 3 program percuma dalam pack promosi Ajinomoto 330 gram di kedai runcit atau pasaraya. Cepat sementara stok masih ada. Wah, udah nggak kerasa nih sahabat ceria. Udah 15 menit kebersamaan kita di Bincang Politik. Terima kasih buat kakak-kakak narasumber udah memberikan kita wawasan tentang khalayak. Dan akhirnya sahabat ceria makin paham bukan? Saatnya saya Taza Muniga bakal pamit undur diri dari ruang dengar sahabat ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.